Oke, selamat malam teman-teman. Kita mulai untuk tutorial 9, 10 sama UAS bagian 2 ya. Di sini kami bakal bahas terkait sama materinya Bu Aida ya yang buat lalu lintasnya. Karena kemarin ada bahas yang tentang baru. Nah, untuk yang tutorial 9 itu sendiri bahas tentang rambu, marka, serta delineator. Yang pertama, definisi dari rambu itu sendiri, kalau menurut lalu lintas dalam kota jalan nomor 22 tahun 2009 itu adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, kalimat, ataupun bisa juga perpaduannya. Nah, itu berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, ataupun petunjuk. Jadi ada 4 eh, informasi utama yang disampaikan ya, dari si rambu ini. Itu peringatan, larangan, perintah, sama juga petunjuk untuk pengguna jalan. Nah, ini ada beberapa jenis. Sebenarnya jenisnya terkait sama informasi yang disampaikan ya. Pertama itu rambu peringatan. Nah, peringatan itu ada macam-macam. Misalnya peringatan terhadap kemungkinan bahaya. Dan itu juga ada juga terkait sama tempat bahaya di bagian jalan depan. Misalnya ada peringatan terkait sama tanah longsor atau peringatan apa ya? Peringatan bahwa bakal ada tanjakan. Nah, itu biasanya pakai rambu peringatan. Kalau kalian tahu itu yang warnanya kuning ya. Tapi tulisannya itu warna hitam. Tuh. Tapi warna dasarnya itu kuning. Nah, itu tentunya harus ditempatkan beberapa meter sebelum si tempat bahayanya itu. Sesuai sama vertikalnya berapa. Jadi nggak bisa sembarangan tempatin gitu. Jangan pas udah di tempat bahayanya baru ditempatin. Nggak bisa karena kan kita pastinya punya itu ya yang jarak di EV-nya itu buat apa? Merespons si peringatan tersebut. Makanya harus tempatkan berapa meter sebelumnya. Nah, itu bentuknya sendiri bisa pakai yang bujur sangkar ataupun yang 4 persegi panjang. Jadi ada dua pilihan. Yang kedua, rambu larangan. Nah, itu tentunya menyatakan larangan atau perbuatan yang nggak boleh dilakukan oleh si pengguna jalan itu sendiri. Nah, itu tempatkan sedekat mungkin dengan titik larangannya. Jadi beda ya sama yang peringatan. Kalau larangan itu ditempatkan sedekat mungkin dengan titik larangan. Kemudian warna dasarnya itu putih, tapi lambang atau tulisannya warnanya hitam atau merah. Nah, terus bentuknya biasanya segi 8 sama sisi, ataupun bisa juga segitiga sama sisi, atau bisa juga lingkaran. Kalau yang segi 8 tuh biasanya rambu stop itu ya. Kalau segitiga sama sisi itu biasanya rambu yang yield ya. Apa? Sebenarnya mirip kayak stop sih, cuma bukan stop itu ya kalau yield. Kayak itu harus mendahulukan yang di jalur utamanya. Nah, terus bisa juga lingkaran. Terus rambu perintah. Rambu perintah itu ini adalah perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Terus ini yang warna biru ya pokoknya. Lambang atasnya warna putih. Nah, itu tempatkan sedekat mungkin juga dengan titik kewajibannya. Jadi misalnya kalau yang tadi kan larangan itu misalnya di titik ini harus kecepatannya maksimal kecepatannya nggak boleh melebihi 80 km per jam. Kalau perintah, malah dia suruh kecepatan kamu nggak boleh lebih kecepatan kamu harus di 60 km per jam atau di atasnya. Itu perintah biasanya kayak gitu ya. Terus bentuknya biasanya lingkaran. Yang terakhir ada rambu petunjuk. Nah, itu kalau yang pertama itu yang warna biru atau enggak warna hijau. Ya itu tuh biasanya buat tunjukin apa ya, tunjukin tempat-tempat destinasi gitu. Petunjuk jurusan, petunjuk perjalanan dan seterusnya. Nah, ini contoh-contohnya ya. Kayak sama yang ada di eh, sama tipe hubungannya. Jadi bisa dibaca-bacanya. Ini prinsip dan penempatan rambunya. Ini prinsipnya yang pertama rambu harus mencolok ataupun terlihat. Artinya tentunya rambu nggak boleh terhalangi oleh benda apapun. Kedua, rambunya harus gampang dibaca. Dia harus eh, harus kontrasnya bagus sama backgroundnya. Sama juga yang kedua tulisannya nggak boleh terlalu kecil. Ketiga, rambu harus gampang dimengerti. Jadi jangan terlalu banyak masukin tulisan ke dalam rambu itu. Karena orang nggak sempat buat bacanya. Ini harus secara singkat aja. Terus yang kemudian rambu harus dapat dipercaya. Iya harus. Si pengguna harus yakin lah setelah baca rambu itu bahwa ada apa. Ya, harus konsisten juga. Jadi kalau misalnya situasi di jalan itu sama, nah harusnya rambunya sama juga ya.
Misalnya di sini ada tanjakan, di sana juga ada tanjakan, berarti ada lurus dari rambut. Terus rambut itu harus benar. Jadi jangan tempatin terlalu banyak rambut juga ya di satu tempat. Tempatin satu aja yang paling dirasa tepat untuk satu situasi tertentu. Tuh kadang-kadang juga masih sering kejadian ya kayak gitu ya. Tempatin banyak rambut di satu tempat gitu. Orang jadi bingung mau gitu nyaman. Nah, terus buat penempatannya untuk rambu peringatan itu minimal 180 meter untuk rencana lebih dari 100 km per jam dan seterusnya. Kalau ini kalau buat yang peringatan. Kemudian ini buat marka. Ini definisi dari marka sendiri itu suatu tanda yang berada di permukaan jalan, di atas permukaan jalan. Ya yang catat itulah. Jadi kayak yang warna putih atau zebra cross. Apa garis putus-putus. Nah itu namanya marka. Kayaknya itu tanda yang ditaruh di atas permukaan jalan. Terus fungsi dan jenisnya untuk mengatur lalu lintas dan masih peringatan juga untuk pengguna jalan dalam lalu lintas. Ini nggak cuma buat eh, kendaraan doang ya, tapi buat jalan kaki dan lain-lain juga. Nah, kemudian untuk peralatan sendiri bisa berupa paku jalan, kemudian ada juga alat pengarah lalu lintas, biasanya traffic cone ya. Terus bisa juga bagi lajur pun jalur. Kalau yang lajur kan biasanya kan apa ya, pakai apa garis yang dicat kali gitu ya. Tapi kalau jalur itu biasanya kan pakai median. Tapi bisa juga pakai barrier. Kalau buat bagi lajur, misalnya yang di jalur sepeda yang di apa di Jakarta itu ya, itu kan pakai barrier gitu. Terus bisa barrier sendiri bisa dari plastik, dari water barrier ataupun dari konkrit. Terus untuk tandanya itu bisa tadi yang peralatan ya. Dan yang tanda itu bisa bentuknya marka bujur, marka melintang, marka seron dan seterusnya. Untuk warnanya bisa putih, kuning, merah ataupun yang lainnya. Tergantung sama kebutuhan. Nah, ini yang jenis marka sebagai peralatan. Yang pertama paku jalan. Itu tentunya sebagai reflektor ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat di jalan tuh ada yang kayak kan yang nonjol-nonjol gitu, nah itu namanya paku jalan. Itu kan ada kayak mata kucing gitu ya, sebagai reflektor ya. Jadi kalau misalnya pas gelap-gelap, itu bakal kelihatan si apa paku jalannya itu. Buat ngarahin supaya si pengemudinya itu berada di apa, eh, jalur ataupun lajur yang benar. Supaya dia nggak kemana-mana. Nah, terus itu bisa terbuat dari plastik kaca, baja karat, atau aluminium campur. Ada maksimum ketebalan, jadi nggak boleh terlalu tebal juga ya, karena nanti bisa jadi obstacle yang berbahaya bagi pengguna jalannya. Pokoknya bisa angkat tempat panjang ataupun bundar. Kemudian ada alat pengarah lalu lintas. Ini biasanya berupa trafficon ya. Jadi kalau misalnya kalian lihat yang di Jakarta, yang di kawasan Cawang, kan kadang-kadang setiap pagi ya kalau nggak salah ya, pagi hari kan itu biasanya kan itu ya, dibikin kontraflow ya. Nah itu biasanya kan pakai di ini trafficon team, karena dia kan nggak permanen ya. Itu buat bantu ngarahin lalu lintasnya supaya nanti apa nggak bercampur arus lalu lintas sama yang lainnya. Terus bisa dari plastik ataupun dari karet. Terus ada standarnya ya, buat dimensinya. Itu tuh, dia tuh warnanya oranye sama dilengkapi ada juga reflektornya warna putih. Jadi kalau malam-malam kelihatan. Terus ini untuk bagi lagi untuk jalur, ini untuk bagi ya, ini ngebagi ya si apa arus kendaraannya, arus lalu lintasnya itu. Macam-macamnya bisa dilihat di sini. Kemudian ini ukurannya ya, standarnya, dimensinya juga sama. Terus dilengkapi juga dengan pantul cahaya yang putih biasanya. Ini. Lanjut marka sebagai tanda. Nah, ini ada marka bujur. Kalau marka bujur itu sejajar dengan sumbu jalannya. Kalau yang kayak gini, namanya membujur. Kalau yang kayak gini, itu namanya melintang. Marka bujur itu warnanya bisa putih, ataupun bisa kuning. Jalan nasional. Tapi kalau buat selain jalan nasional itu pasti warna. Jadi kalau misalnya jalan perkota, yang dalam kota itu, ataupun jalan provinsi ataupun yang lainnya, itu biasa warna putih.
Kalau misalnya jalan nasional, warnanya pasti warnanya biasanya kuning. Relatif lebih sering kuning dibandingkan putihnya. Nah, terus marka bujurnya dapat buat dibahan cat, ini harus termoplastik, cold plastik, ataupun prefabricated mark. Terus apabila marka bujurnya di tepi jalan, hanya sebagai peringatan di tepi jalan lalu lintas. Terus lebarnya minimal 10 cm dan untuk jalan tol minimum 50 cm. Ini untuk definisinya kalau misalnya dia menurus, ya putus-putus, terus saya udah belajar. Ya kalau misalnya lurus ini nggak putus-putus, berarti nggak boleh nyelip, nggak boleh pindah lanjut. Salah putus-putus boleh. Terus marka melintang ini bisa juga sama putus-putus. Jadi melintang itu kayak gini ya, jadi kayak nyamping gitu. Jajan, sorry, tegak lurus dengan sumbu jalannya. Standarnya buat lebar ya, buat lebarnya minimum sama sumbunya. Terus kalau misalnya berupa garis utuh, berarti harus berhenti di situ, wajib berhenti untuk kendaraan yang ditetapkan. Itu biasanya dilengkapi dengan adanya apil. Itu adalah alat beri atau pengendali secara lalu lintas. Itu lampu merah maksudnya. Bahasa kerennya apil. Terus rambu berhenti juga ya tempat ini, kemudian tempat menyeberang ataupun zebra cross. Jadi kalau misalnya kalian nemu tanda stop, biasanya itu dilengkapi sama garis-garis. Stopnya kan yang rambunya. Kalau markanya biasanya kayak gini. Gini. Nah kalau misalnya putus-putus, dia tuh berarti nggak boleh dilewatin. Ketika jalan utamanya itu ada kendaraan yang lagi melintas. Jadi harus berhenti. Tapi kalau misalnya yang nggak putus, yang menerus ini, berarti itu ada ataupun nggak ada wajib stop dulu. Terus ada marka serong, biasanya terkait chevron ya. Kan ini kan chevron. Ini terkait sama arah lalu lintasnya ya. Jadi apa sih artinya ya kalau misalnya kayak gini bentuknya atau kayak gini bentuknya, itu tergantung sama arahnya. Ini ada bisa garis garis utuh, yang dibalas dengan rangka garis utuh ataupun berarti sama rangka garis putus-putus ya. Jadi ada dua macam. Nah, terus kalau yang utuh sama utuh, dibatas sama utuh, itu ada marka serum pola chevron, ada pada lalu lintas, ataupun yang polanya garis miring. Terus standar lebarnya juga ya. Terus ada marka lambang. Ini biasanya yang kayak ini ya, yang dos ini selama sekolah lambang tuh. Pun yang kayak gini, yang ngarang-ngarain apa, boleh belok kemana, boleh belok kemana. Itu marka lambang juga. Warnanya putih. Nah, ada juga marka kotak kuning ataupun yang namanya yellow box junction. Kalau misalnya kalian di Jakarta sering lihat kayak gini kan. Itu bentuknya segi empat, ada dua tiga potongan. Nah, intinya adalah kendaraan tuh nggak boleh berhenti di sini. Jadi kalau misalnya ini awalnya kan hijau ya, terus nanti kendaraannya eh, baru sampai di sini tapi udah merah, itu nggak boleh tuh. Dia harus udah clear semua di sini, maksud pas lampunya udah merah. Walaupun soalnya ya sama aja bakal dilanggar juga kalau di Indonesia. Ini untuk delineator, dia adalah bagian perlengkapan jalan yang dipasang di kiri ataupun kanan jalan sebagai peringatan bahwa yang dilalui sedang cukup berbahaya si jalan ini. Nah, ada tiga fungsinya. Yang pertama, ngasih panduan. Dua, ngasih informasi. Nah, yang ketiga itu, si peringatan. Ada kondisi yang ada di depannya, di jalannya. Nah, itu macam-macam ya jenisnya. Jadi baca aja. Ini jenis-jenisnya, yang pertama tadi marka garis. Ada yang garis tepi sama garis lajur. Itu terkait sama apa? Sampai mana sih batasan kendaraan boleh melintas. Sama ini ya, batasan lajurnya juga. Jadi supaya nanti nggak asal apa, jalan tapi nggak tahu ini di lajur yang mana. Karena nanti ada potensi bakal tabrakan. Ini juga harus dari sebenarnya harus dari material yang reflektif ya.
kalau si marka-marka ini. Ya nanti pas malam-malam bisa kelihatan. Kalau di negara lain udah ada yang develop, ada yang glow in the dark juga markanya. Ini kita belum apa, belum nyoba nerapin. Nah, di sana juga masih beberapa. Coba-coba gitu sih. Terus ada juga patok pengarah. Jadi ini yang di pinggir-pinggir jalannya. Nah itu membantu mengetahui elemen jalannya yang di depannya. Itu biasanya dipasang di tepi luar bahunya, kan bahu jalannya. Jalan itu yang di pinggir. Nah, ada juga yang dipasang di median juga, tengah-tengah. Nah itu biasanya terbuat dari tipis yang kayak gini ya. Ataupun bisa juga dari kayu. Jadi jarang sih yang dari kayu. Tapi juga dengan material yang bisa memantulkan cahaya juga. Kan ada yang putih-putih ini ya. Itu material reflektor efektif. Terus chevron, tapi ini chevron dengan abu ya. Ini dipasang di tikungan, bikin penanda kalau misalnya ada belokan atau tikungan. Jadi contoh soalnya, yang pertama jelaskan prinsip yang harus diikuti dalam masang rambu jalan. Nah, itu tinggal dikopas dari tadi ya. Nah, jadi rambunya harus mencolok ataupun terlihat. Kemudian mudah dibaca, mudah dimengerti, dapat dipercaya, konsisten, dan juga benar. Terus, jarak minimum terkait sama dua rambu berurutan pada jalan dengan kecepatan jalan 60 km per jam. Ini dia pakainya minimum 80 meter. Tapi sebenarnya ada rumus lain cuma ya mengikuti aja dulu. Jadi, mungkin aku revisi lagi kalau misalnya ada yang salah sih. Terus untuk yang 5C, kalau misalnya ada marka serang berupa garis utuh yang dibatasi dengan angka garis utuh, artinya yaitu menunjukkan larangan kendaraan yang di sekitarnya supaya nanti dia tuh nggak boleh masuk ataupun melewati area di sekitar marka itu. Itu biasanya ditempatin di percabangan jalan ataupun area yang berbahaya untuk mencegah kendaraan masuk ke jalan yang nggak aman. Nah, ini untuk yang soal nomor 2-nya dari Kursera 2019. Yang pertama, tinggal jelasin aja fungsi dan definisi dari marka jalan. Itu tadi udah dijelasin ya. Jadi marka itu berupa tanda yang berada di jalan, di atasnya yang berada putih bla bla bla. Baca sendiri aja. Terus berfungsinya untuk mata lalu lintas, fungsi peringatan ataupun fungsi tuntunan. Bisa peralatan ataupun tanda. Terus kedua, fungsi marka melintang garis utuh sama garis putus itu terkait sama batas berhenti tadi ya. Apa ada di persimpangan. Jadi ada yang wajib berhenti sama ada yang wajib berhenti itu yang garis utuh ya. Jadi mau ada atau enggak ada kendaraan lagi melintas di jalur utamanya, ya, dia wajib berhenti apapun yang terjadi. Ataupun kalau misalnya lagi ada lampu merah, kan ada wajib berhenti ya. Berarti itu kalau bisa mau belok, dia nggak boleh langsung belok, harus nunggu si lampunya hijau dulu. Nah kalau yang putus-putus, berarti dia tuh bisa dilalui, cuma kalau jalur utamanya lagi ada yang uh, lintas kendaraan. Jadi kalau misalnya nggak ada, berarti dia boleh langsung dilewati. Terus yang tiga, itu suruh jelaskan ya, sistem lalu lintas. Cuman itu kan di PPT-nya ada ya terkait sama dua macam sudah sih. Ada yang berdasarkan sama teknologinya, sama ada juga berdasarkan sama informasi yang dikasih gitu. Kalau yang tadi aku jelasin itu yang informasi yang dikasih, gitu, yang ada peringatan, larangan, itu terkait sama informasinya. Tapi kalau dari segi teknologinya, buat lengkapin aja sebenarnya. Tapi pas di ujian kayaknya jawabnya yang apa aja ya, yang berdasarkan informasinya aja ya. Nggak terlalu panjang. Kalau misalkan sama teknologinya, ada yang konvensional, sama ada juga yang elektronik. Yang konvensional itu yang kayak kalian biasa lihat lah. Tapi kalau elektronik itu yang apa ya, pakai LED gitu. LCD. Ya itu. Nah, kalau yang si apa yang elektronik juga itu tuh dia juga bisa juga ngasih informasi lainnya ke kondisi lalu lintas ya lagi macet atau enggak waktu tempuhnya berapa. Kalian lihat jalan tol itu kan biasanya kan ada tuh Jakarta plus minus berapa menit. Itu yang rambu elektronik. Dan cuaca juga bisa. Jadi lagi apa cuacanya di jalan itu. Dan perbaikan jalan apakah lagi ada perbaikan jalan atau enggak. Nah, kampanye keselamatan lalu lintas setelah jalan.
komponennya sebut fungsi. Berdasarkan sama fungsinya dibagi sebagai berikut. Baca aja ya. Kalau berdasarkan informasinya, tadi aku jelasin ya, ada peringatan, larangan, perintah, petunjuk, sama ada juga yang sementara. Kalau yang sementara itu, cuma kalau misalnya lagi ada keadaan ataupun kegiatan tertentu buat melengkapi jawaban dari sini aja. Nah, tapi penempatannya itu harus ataupun dapat dilakukan ataupun dijaga oleh petugas dari Polri ya. Jadi nggak boleh sembarang pasang. Terus dapat berupa peringatan, larangan, perintah ataupun petunjuk juga. Jadi sama. Ini sementara sih. Ini ada ketentuan juga. Hah? Barang pasang. Ini buat prinsip perambuannya. Jadi sesuai sama yang di PP tadi ya. Rambu jalan ataupun terlihat, gampang dibaca, ada simbolnya, gampang dimengerti, dapat dipercaya, konsisten serta benar. Nah, kalau yang di nomor 2 ini kan tanya tentang syarat jarak antar rambu juga ya. Nah, ini jarak minimum yang harus diberikan antara dua rambu yang berlurutan kecepatan jalan 80 km per jam. Ini aku pakai cara yang dari PPT ya, kan ada standarnya tuh. Kalau nggak salah minimal 2 detik perjalanan ya, gitu. PT ya buahin. Itu cross check juga sama yang soal tadi ya. Nah, kalau pakai yang standar ini, yang minimal 2 detik ini, jadi kalau misal kecepatan jalan 80 km per jam, ya kan 22,22 meter per second ya. Berarti kita tinggal pakai rumus aja sama dengan P kali T. Jadi 22 kali 2, jadi dapatnya 44,48 meter. Itu buat jarak minimum antar rambunya. Itu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak ya? Tunggu sampai 19.38. Oke, boleh lanjut. Oke, baik. Untuk tutorial yang ke-10, materi selanjutnya akan aku lanjutin. Boleh di next. Oke, jadi kita bakal belajar tentang uh, simpang bersinyal. Yang pertama kita bakal belajar tentang terminologinya dulu. Ada beberapa hal yang perlu diketahui. Yang pertama itu siklus. Siklus itu adalah satu urutan lengkap dari tampilan sinyal. Terus ada panjang siklus. Panjang siklus itu adalah waktu total dari sinyal untuk menyelesaikan satu siklus. Simbolnya tuh C dalam satuannya detik. Terus ada fase. Fase itu adalah bagian dari siklus yang dialokasikan bagi setiap kombinasi pergerakan lalu lintas yang mendapat hak jalan bersamaan selama satu interval atau lebih. Terus interval itu adalah periode waktu selama indikasi sinyal tetap. Habis itu ada yang namanya waktu hijau efektif yang lambangnya G. Itu periode waktu hijau yang dimanfaatkan oleh pergerakan pada fase yang bersangkutan. Besarnya durasi waktu hijau efektif ini adalah waktu hijau aktual ditambah dengan waktu keuntungan akhir, terus dikurangi sama waktu hilang awal. Terus ada yang namanya waktu hijau aktual atau G besar. Itu adalah durasi waktu hijau yang terpasang pada lampu sinyal maupun pengendali atau controller. Habis itu ada waktu antar hijau atau intergreen yang lambangnya I. Itu adalah waktu antara uh, intergreen ini adalah waktu antara berakhirnya hijau satu fase dengan berawalnya hijau di fase berikutnya. Panjang waktu antar hijau ini diperoleh dari waktu pengosongan dan masuk dari arus lalu lintas yang uh, mengacu pada titik konfliknya.
Terus kegunaan dari intergreen ini adalah untuk menjamin agar kendaraan terakhir pada suatu fase itu melewati titik konflik kritis sebelum kendaraan pertama dari fase berikutnya itu melewati titik yang sama. Jadi biar nggak berbarengan gitu, melewati satu titik tersebut. Habis itu ada yang namanya waktu merah efektif. Itu adalah waktu selama satu pergerakan atau sekelompok pergerakan secara efektif tidak diizinkan gerak. Dihitung sebagai panjang siklus dikurangi waktu hijau efektif untuk fase I. Diberi simbol RI. Jadi waktu merah efektif ini RI simbolnya dalam satuannya detik. Habis itu ada waktu hilang atau lost time, di mana ini adalah fase yang terjadi karena keterlambatan start kendaraan dan berakhirnya tingkat pelepasan kendaraan yang terjadi selama waktu kuning. Boleh lanjut? Oke, jadi dari tadi yang aku udah jelasin ada beberapa parameter. Itu contoh pengaturannya kayak gini dalam bentuk gambarnya. Jadi ada fase 1 dan fase 2. Itu ada yang namanya waktu antar hijau, terus ada waktu hijau aktual, terus sebelum dia merah lagi dia ada kuning dulu. Setelah akhir fase 1, habis itu baru masuk ke awal fase 2, itu yang di waktu kuning. Habis itu ada juga waktu semua merah atau all red yang tadi dibilang. Jadi ada waktu di mana fase 1 dan fase 2 itu sama-sama merah. Boleh lanjut? Oke, terus kita bakal bahas tentang arus jenuh. Arus jenuh itu adalah besarnya tingkat arus lalu lintas maksimum yang dapat melewati garis henti selama waktu hijau pada kondisi terjadi antrian kendaraan pada pendekat. Terus persamaan yang digunakan, sorry, maaf. Persamaan yang digunakan itu arus jenuh lambangnya S dengan rumus 3600 dibagi dengan H, di mana H itu adalah time headway atau uh, dalam satuan detik perkendaraan. Terus ada juga TRRL, itu ngasih pendekatan buat ngitung arus jenuh juga atau S dalam satuan SMP per jam, dengan syarat lebar pendekatnya itu harus lebih dari 5,5 meter, di mana rumusnya itu S sama dengan 525 dikali W, yang W-nya adalah lebar pendekat dalam meter. Terus untuk pendekat yang kurang dari 5,5 meter, itu ada tabelnya sendiri. Ada lebar pendekatnya, terus ada S-nya. Jadi kita langsung lihat di tabel aja. Terus ada pengaruh gradien, di mana setiap kenaikan atau penurunan 1% gradien, arus jenuh akan turun atau naik sebesar 3%. Gradien pendekat ini didefinisikan sebagai rata-rata kemiringan antara garis henti dan titik sejauh 61 meter sebelum garis henti tersebut. Terus untuk arus belok kanan, arus jenuh itu bisa dihitung dengan rumus di bawah ini. Untuk arus tunggal itu rumusnya 1800 per 1 plus 1,52 per R, di mana R itu adalah radius belok dalam meter, terus satuan S-nya tuh SMP per jam, atau 1600 SMP per jam. Buat arus ganda, itu rumusnya 3000 per 1 plus 1,52 per R, dengan satuannya SMP per jam atau 2700 SMP per jam. Boleh dilanjut? Ada juga pengaruh lingkungan di arus jenuh. Jadi kalau di suatu lokasi itu didesain dengan kondisi lingkungan yang baik, dengan contoh kayak punya pendekat 2 jalur, tidak ada gangguan pejalan kaki yang berarti. Terus tidak ada juga kendaraan yang parkir, dan tidak ada gangguan terhadap arus lalu lintas dari kendaraan yang belok kanan. Terus jarak pandangnya juga bagus. Radius beloknya juga cukup, maka arus jenuh yang kita dapat ambil itu bisa 120% dari nilai standarnya. Jadi pokoknya kondisi lingkungannya harus memenuhi kriteria di atas, baru kita bisa ambil 120% tersebut. Terus kondisi yang kedua itu kalau misalnya lingkungannya kurang baik, di mana kondisinya itu kecepatannya di bawah rata-rata.
Terus gangguan dari kendaraan yang berhenti dan belok kanan itu juga ada atau banyak. Habis itu jarak pandang dan alinyamannya jelek. Kalau misalnya kondisinya seperti itu, kita cuma bisa ngambil 85% dari nilai standar buat arus jenuhnya. Terus ada hubungan antara arus jenuh dan kapasitas pendekat pada simpang, di mana rumusnya tuh ada C sama dengan G per C besar dikali S. C kecil itu adalah kapasitas pendekat pada simpang, G-nya tuh waktu hijau efektif, G kecil, per C besar itu waktu siklus, dikali S-nya arus jenuh. Boleh lanjut? Oke. Kita bisa ngitung waktu siklus optimum atau CO, di mana kalau menurut Webster itu rumusnya 1,5 L plus 5 per 1 min sigma V per S, di mana L itu adalah jumlah waktu yang hilang untuk seluruh fase, dan V per S adalah rasio volume permintaan terhadap arus jenuh. Bisa juga kita ngitung dengan rumus yang lain, yaitu 1,5 L plus 5 per 1 min Y, di mana Y itu adalah jumlah Y kecil untuk semua fase, yang mana Y kecil adalah perbandingan antara arus dengan arus jenuh. Terus minimum waktu siklus itu adalah 25 detik. Ditentukan berdasarkan pertimbangan keselamatan, dan maksimumnya untuk satu siklus adalah 120 detik. Boleh dilanjut. Kita juga bisa ngitung waktu kuning. Waktu kuning itu dilambangkan sebagai Y kecil dalam satuan detik, di mana rumusnya tuh T atau waktu persepsi reaksi pengemudi ditambah V per 2A plus 2G besar dikali G kecil, di mana V itu adalah kecepatan kendaraan yang mendekati simpang, terus A itu adalah tingkat perlambatan, dan G besar itu percepatan gravitasi, G kecil adalah kelandaian pendekat dalam persen. Mulai lanjut. Kita juga bisa ngitung waktu semua merah atau all red. Nah, eh, kita itu ada beberapa kondisi untuk menghitung waktu small merah atau yang lambangnya tuh R kecil. Yang pertama itu kalau tidak ada lalu lintas pejalan kaki, kita bisa ngitung rumusnya tuh W plus L per V. Di mana W itu adalah lebar persimpangan, terus L itu adalah panjang kendaraan, terus V itu kecepatan kendaraan. Kalau ada kemungkinan orang atau pejalan kaki yang menyeberang, kita pakainya rumus yang ada di PPT itu maksimum dari W plus L per V. eh, Terus ada juga kita harus ngitung P per V, di mana P besar itu adalah lebar persimpangan. Habis itu kalau misal beneran ada lalu lintas pejalan kaki, kita pakai rumusnya P plus L per V. Gitu. Jadi W-nya diganti sama P besar. Boleh lanjut. Oke. Em, Kita juga bisa ngitung waktu semua merah dengan metode titik konflik kritis. Dan rumusnya itu SE per VE min SA per VA dalam satuan detik, di mana SE itu adalah jarak dari garis henti ke titik konflik untuk kendaraan yang berangkat. Sedangkan SA itu jarak dari garis titik henti ke titik konflik untuk kendaraan yang datang. Habis itu kalau VE itu kecepatan kendaraan berangkat, kalau VA itu kecepatan kendaraan yang datang. Untuk visualisasinya bisa dilihat di gambar. Itu udah cukup jelas sih. Boleh lanjut. Oke, terus kita juga bisa ngitung waktu hijau efektif atau G kecil, di mana rumusnya itu adalah G besar ditambah A besar min L. Di mana G besar itu adalah waktu hijau aktual, A besar itu waktu kuning, dan L itu waktu hilang. Boleh lanjut. Kita bisa eh, merancangkan simpang bersinyal juga dengan metode Webster. Dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu kita harus memilih volume jam rencana, volume kendaraannya. Terus kita harus tentuin jumlah fasenya mau ada berapa. Habis itu kita harus tentuin waktu antar hijaunya, waktu hilangnya, sama arus jenuhnya. Habis itu kita harus mengkonversikan arusnya ke satuan mobil penumpang atau SMP.
Terus kita menentukan nilai Y-max untuk setiap fase. Habis itu kita harus menentukan kehilangan waktu per siklus. Yang rumusnya L sama dengan I min A ditambah kehilangan waktu, terus hasil dari penjumlahan tersebut dikali dengan jumlah fase. Habis itu kita harus ngitung waktu siklus optimum. Terus kita harus ngitung ketersediaan waktu hijau efektif per siklusnya. Ngitungnya pakai rumus ini, hijau efektif itu Y kecil sama dengan Y kecil per Y besar dikali CO min L. Habis itu kita harus ngitung waktu hijau waktu untuk setiap fase, rumusnya kayak yang tadi udah dijelasin. Habis itu kita harus mendistribusikan ketersediaan waktu hijau efektif per siklus ke setiap fase sesuai proporsi Y-max untuk setiap fase. Habis itu kita baru bikin diagram pembagian waktu. Tuh. Boleh lanjut. Oke, ada juga namanya tundaan pada simpang bersinyal. Lambangnya tuh D kecil, rumusnya tuh ada C kecil atau waktu siklus dikali sama A besar, habis itu ditambah B besar per Q kecil min C besar. Dimana untuk A, B, dan C-nya tuh ada rumusnya masing-masing. A itu nyarinya dengan 1 min lambda kuadrat, dimana lambda itu adalah proporsi waktu siklus yang memberikan waktu hijau efektif untuk fase yang dipertimbangkan. Terus per 2 dikali 1 min lambda dikali X, di mana X itu adalah derajat kejenuhan. Buat B nyarinya X kuadrat per 2 dikali 1 min X. Terus buat C itu adalah faktor koreksi. Dan untuk masing-masing A, B, dan C itu ada tabelnya masing-masing yang kita bisa cari dengan melihat nilai dari X dan juga lambda. Boleh lanjut. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ini ada dari UAS Rekayasa Lalu Lintas tahun 2024, nomor 2A. Soalnya itu yang A dulu itu disuruh jelasin apa yang dimaksud dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas secara pre-time, semi-actuated, dan fully actuated. Oke, jadi pre-time ya, itu typo. Pre-time signal itu adalah waktu nyala. Oke, sorry. Ya, pre-time signal itu uh, waktu nyala setiap lampu dan fase itu sudah diatur di awal, tapi dapat dioperasikan pada waktu yang berbeda, misalkan pada jam sibuk dan jam tidak sibuk. Jadi kayak uh, waktu untuk sinyal lampunya itu udah diatur dari awal, tapi kayak bisa ada beberapa opsi gitu loh. Jadi misalnya kayak kalau misalnya jam nyala sibuk, berarti waktu tiap nyala lampu dan juga fasenya tuh berapa. Terus kalau misalnya jam tidak sibuk itu berapa, bisa kayak gitu. Terus cirinya tuh siklus dari fasenya tuh konstan waktunya. Habis itu dapat digunakan untuk koordinasi lampu lalu lintas sepanjang rute tertentu untuk mengurangi tundaan. Habis itu dia juga sederhana dan paling murah di antara opsi lampu lainnya. Tapi kekurangannya adalah kurang efisien jika demand-nya itu berfluktuasi. Jadi kayak kan kalau misalnya cuma dibagi sebagai jam sibuk dan tidak sibuk itu agak kurang em, representatif di dunia nyata kayak gitu. Terus kalau semi-actuated signals itu sistemnya ada detektor kendaraan yang ditetapkan pada jalan minor. Terus waktu hijaunya itu selalu diberikan untuk jalan utama kecuali jika terdapat kendaraan pada jalan minor yang terdetek oleh si detektornya ini. Terus biasanya di semi-actuated signal ini ada 2 fase. Yang pertama, satu fase untuk jalan utama dan satu fase untuk jalan minor. Habis itu si metode ini tuh biasa dipasang ketika gap pada jalan utama tidak cukup. Terus yang terakhir ada fully actuated signals. Um, ini tuh adalah pengaturan lampu yang paling fleksibel di antara ketiga metode pengaturan sinyal lampu. Terus dia juga pakai detektor, tapi detektornya ini tuh ditaruhnya di semua pendekat. Habis itu setiap fase punya waktu minimum dan juga maksimum. Terus beberapa fase itu bisa di skip kalau memang tidak ada demand yang terdeteksi.
Habis itu untuk waktu siklusnya itu bervariasi karena dia based on detektor juga dan dapat digunakan untuk koordinasi simpang. Contohnya kayak Sydney Coordinated Adaptive Signal System atau SGATS. Saya lanjut. Oke, buat yang B itu kita disuruh jelasin perbedaan pengaturan simpang dengan menggunakan two-way stop control dan always stop control. Kalau two-way stop itu sebuah rambu stop itu dipasang hanya pada dua lengan simpang atau pada jalan minornya. Tapi kalau four-way stop, rambu stop itu dipasang pada keempat lengan simpang. Nah, ini tuh kalau yang four-way digunain untuk volume lalu lintas pada keempat lengan simpang itu diinginkan seimbang gitu. Boleh lanjut? Oke, nah di sini itu kita disuruh ngitung waktu semua merah untuk simpang pada gambar yang ada menggunakan metode titik konflik kritis yang ada pada PKJI 2023. Terus ada asumsinya sistem pengaturannya dua fase dengan fase 1 untuk pergerakan dari utara ke selatan dan fase 2 untuk pergerakan dari barat ke timur. Habis itu kecepatan yang kendaraan yang berangkat itu sama dengan kecepatan kendaraan yang datang di mana kecepatannya 36 km per jam. Habis itu untuk panjang kendaraannya 5 meter serta kita mengabaikan lalu lintas pejalan kaki. Oke, yang udah ada tuh yang aku bacain tadi diketahuinya. Terus untuk kecepatannya kita ganti ke meter per second, di mana 36 itu jadi 10 meter per second. Habis itu kita ngitung tuh SE-nya. SE-nya itu juga udah ditandain ya, itu di PPT. Eh, lebarnya itu 3 ditambah 5, lebar yang ini. Terus ditambah 3 lagi, habis itu ditambah 1. 1 tuh yang eh, mediannya. Habis itu ditambah 3 lagi. Terus ditambah 2,5 itu 5 bagi 2. Habis itu jadi 17,5 meter dapat SE-nya. Kalau SA-nya itu yang em, garisnya vertikal itu 3 ditambah 2,5 aja, 5 dibagi 2 jadinya 5,5. Habis itu buat nyari R tadi kan rumusnya udah dijelasin, dia SE per VE min SA per VA, di mana VE-nya sama VA sama tadi asumsinya ya, sama-sama 10. Terus tinggal dimasukin 17,5 per 10 min 5,5 per 10, dapat kita dapat waktu semua merah atau R-nya 1,2 detik. Oke, boleh lanjut. Nah, untuk soal nomor 3 ini em, akan dibahas sama asisten yang lain karena akan lebih rinci di pembahasan soal UAS. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Kelihatan, kelihatan. Oke, selanjutnya ini akan dibahas soal UAS. Soal UASnya itu nomor 5 sama nomor 6. Nah, untuk yang nomor 5-nya itu tadi sama aja kayak yang udah dibahas sebelumnya, kayak contoh soal yang ke-1, yaitu jelasan yang dimaksud dengan pengaturan sinyal lampu lalu lintas secara pre-time, semi-actuated, dan fully actuated. Terus yang kedua juga tadi sama, yaitu jelaskan perbedaan pengaturan simpang dengan menggunakan two-way stop control dan always stop control. Nah, kemudian yang nomor 6 ini adalah soalnya itu adalah suatu simpang bersinyal 4 lengan diatur dengan sistem pengaturan 3 fase. Nah, dengan fase pertama itu untuk pergerakan dari pendekat barat timur, kemudian fase 2 untuk pergerakan dari pendekat utara, dan fase 3 itu untuk pergerakan dari pendekat selatan. Nah, ini adalah tabel dari data lalu lintas untuk simpang. Di sini ada pendekat, kemudian ada arahnya, misal belok kiri, lurus, sama belok kanan, sama ada arusnya di arah masing-masing pendekat. Kemudian ini adalah gambar simpangnya. Kemudian yang ditanyakan itu adalah hitung waktu siklus optimum. Kemudian yang selanjutnya adalah hitung pembagian waktu hijau aktual dan merah untuk masing-masing fase.
Dan yang terakhir adalah menggambar diagram pembagian waktu untuk pengaturan. Nah, ini ada jawaban yang bagian teorinya sama kayak tadi, yaitu pre-time signals, simultaneous signals, terus ini juga tadi sama aja kayak tadi. Kemudian kita lanjut ke yang perancangan simpang bersinyal. Nah, pertama-tama itu dimulai dari menuliskan yang diketahui terlebih dahulu. Misalnya, yang pertama itu ada arus jenuh. Nah, arus jenuh tadi kan sudah diketahui bahwa arus jenuhnya itu 4.200 SMP per jam. Kemudian sudah diketahui juga waktu kuning atau A itu sebesar 3 detik. Kemudian waktu all red atau semua merah itu 2 detik. Dan waktu hilang awal itu 2 detik. Nah, kemudian kita dari tabel yang tadi itu dibuat dulu arus totalnya. Nah, arus totalnya itu dari masing-masing pendekat dijumlahkan aja. Misalnya yang belok kiri itu 140, lurus itu 597, belok kanan itu 132. Nah, berarti arus totalnya di pendekat barat itu 140 tambah 597 ditambah 132. Hasilnya itu 869. Nah, arus totalnya itu juga dijumlahkan untuk masing-masing pendekat. Misalnya timur itu juga yang untuk parameter di sebelah timur juga dijumlahkan. Begitupun dengan utara dan selatan. Nah, setelah setelah dapat arus totalnya, kita cari rasio antara arus total dengan arus jenuh. Nah, caranya adalah, rasio tersebut itu Y, yaitu diperoleh dari arus total per arus jenuh. Jadi arus totalnya itu kan tadi misalnya ini contohnya untuk yang pendekat barat, yaitu sama dengan arus total per arus jenuh. Jadi yaitu sama dengan 869 per 4.200 diperoleh ya sama dengan 0,207. Nah, kemudian tadi itu kan yang fase 1 itu pendekatnya ada barat dan timur. Nah, berarti di sini kan berarti Y-nya ada 2, yang 0,207 sama 0,196. Nah, untuk pemilihan Y-nya sendiri, apabila pendekatnya itu ada lebih dari 1 untuk satu fase, itu dipilih yang paling gede rasionya. Karena dipilihnya itu yang paling membebani lalu lintasnya itu dipilih. Jadi yang paling membebani itu yang paling gede, jadi dipilihnya rasio yang paling gede. Kenapa nggak dijumlahin aja? Karena kalau misalnya dijumlahin itu nanti jadinya overestimate atau kayak berlebihan. Oke, next adalah pertanyaan pertama adalah menghitung waktu siklus optimum. Nah, persamaannya itu kan tadi udah dijelasin juga bahwa persamaan itu sama CO sama dengan 1,5 L plus 5 per 1 min Y. Nah, sebelum dilakukan perhitungan ke siklus optimumnya ini, pertama-tama kita harus menghitung waktu intergreen atau I-nya. Nah, waktu intergreen itu sama dengan waktu kuning A ditambah waktu all red atau semua merah. Waktu kuning dan all red itu tadi kan sudah diberitahu. Jadi tinggal dihitung aja 3 tambah 2 sama dengan 5 detik. Nah, kemudian yang kedua adalah menghitung lost time. Waktu lost time itu sama dengan I min A atau intergreen dikurangi waktu kuning ditambah kehilangan awal. Tadi waktunya udah dikasih tahu juga dikali jumlah fase. Berarti kan I-nya tadi 5 detik, yang waktu intergreen ini dikurangi waktu kuning 3 detik, ditambah kehilangan awalnya tadi 2 detik, dan dikali 3, 3 itu jumlah fasenya. Kemudian didapatkan lost time itu 12 detik. Nah, terus kemudian menghitung Y di sini adalah Y kapital. Y kapital itu sama dengan penjumlahan Y1 plus Y2 plus Y3 yang tadi sudah diperoleh sebelumnya, yang rasio tadi diperoleh Y kapital itu 0,68. Nah, selanjutnya kan dari sini tuh kita udah tahu L sama Y, jadi bisa disubstitusi ke persamaan waktu siklus optimum. Jadi kan persamaannya 1,5 L tambah 5 per 1 min Y. Tadi udah diperoleh bahwa L itu 12, kemudian Y kapitalnya 0,68, diperoleh waktu siklus optimumnya 72 detik. Nah, kemudian selanjutnya pertanyaan yang B itu menghitung pembagian waktu hijau aktual dan merah. Nah, hijau efektif. Nah, hijau efektif tadi kan persamaannya itu Y1 Y pada fase 1 per Y kapital dikalikan
waktu siklus optimum dikurangi lost time. Nah, di sini ada perhitungannya diperoleh untuk waktu hijau efektif pada fase 1 adalah 18 detik, kemudian pada fase 2 adalah 22 detik, dan pada fase 3 adalah 19 detik. Kemudian dapat dicari juga hijau aktualnya. Hijau aktualnya itu kan G plus L min A. Tadi udah tahu hijau efeknya ada 18 ditambah 2 min 3 atau waktu dikurangi waktu kuning. Jadinya hijau aktual untuk fase 1, fase 2, dan fase 3 berturut-turut itu aja 17 detik, 21 detik, dan 18 detik. Kemudian untuk fase merah sendiri, itu berarti kan waktu siklus optimum dikurangi waktu hijau aktual, dikurangi lagi waktu kuning. Jadi 72 siklus optimumnya dikurangi 17, ini yang hijau aktual, kemudian dikurangi 3 atau waktu kuning, sehingga diperoleh fase 1 merah. Lampu merahnya itu 52 detik, fase 2 itu 48 detik, dan fase ketiga itu 51 detik. Nah, setelah diperoleh nilai-nilai ini, dapat di plot diagramnya kayak gini. Jadi ini di plotnya yang pertama itu udah ditandain kalau misalnya strip yang bentuknya di awal fase 1 itu warna hijau. Misalnya dimulainya warna hijau. Warna hijau kan tadi udah 17 detik. Nah, setelah warna hijau itu ada warna kuning dulu. Warna kuning di sini 3 detik. Kemudian sudah dikasih tahu juga setelah kuning itu ada merah. Nah, merah di sini ada 52 detik untuk fase 1. Kemudian yang fase 2 juga sama, cuman karena tadi fase 1-nya lagi hijau, berarti yang fase 2-nya itu berarti merah. Merah sampai dia habis yang di all red ini. Yang bagian dia tuh sama-sama merah. Nah, habis merah berarti baru dia berubah jadi hijau. Nah, setelah hijau dia kuning. Nah, kuning juga habis itu merah. Nah, di sini tuh ada intergreen. Nah, intergreen ini tuh 3. Tadi ya 3 tambah 2 detik. Jadi 5 detik. Begitu juga fase 3 sama merah dulu baru hijaunya di akhir karena gantian sama fase 1 sama fase 2. Gitu aja dari kami. Ada yang mau ditanyakan?
Oke, karena udah jam 20 lebih 10, terus gak ada yang nanya, mungkin sekian aja tutor UAS dari kami. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak, Kak.